Ya, kembali lagi di ada kelas di ATV ya. Kita lanjutkan pembahasan kita kali ini tentang sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid yang pertama yaitu efek Tyndall. Ya, jadi efek Tyndall itu adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Ya, bisa dilihat di gambar. Kalau misalnya cahaya itu menembus larutan, ya akan diteruskan lurus. Tapi ketika cahaya itu menembus koloid, ya, maka cahayanya akan dihamburkan. Nah, contohnya adalah ketika kalian berkendara, ya, menggunakan mobil ketika sedang ada kabut. Nah, itu pencahayaan di depan mobil itu terlihat lebih terang. Ya, kenapa? Karena cahaya dari lampu mobil itu dihamburkan oleh partikel koloid, yaitu adalah embun-embunnya. Kemudian sifat yang kedua yaitu gerak Brown. Gerak Brown itu adalah gerak acak partikel koloid dalam medium pendispersinya. Jadi tadi kan ada partikel-partikel di dalam koloid ya. Nah, itu partikelnya terus bergerak ya, tidak berhenti, karena kalau berhenti nanti dia akan mengendap. Nah, contohnya dari gerak Brown ini dapat kita amati ketika ada seberkas sinar yang masuk ke dalam rumah kita. Nah, di situ terlihat debu-debu berterbangan ya. Nah, itu adalah contoh dari gerak Brown. Nah, sifat yang ketiga yaitu adalah elektroforesis. Jadi, elektroforesis adalah peristiwa pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik ya. Jadi, sebenarnya koloid itu dia mempunyai muatan. Nah, ketika dia dikenai medan listrik atau terpengaruh medan listrik, maka partikel-partikel koloid itu akan bergerak menuju ke elektroda yang mempunyai muatan berlawanan dengan koloid tersebut. Ya, contoh aplikasi elektroforesis ini bisa digunakan untuk menentukan muatan dari suatu koloid. Misalnya kita ada koloid nih. Nah, kita nggak tahu muatannya itu apa, kita bisa menggunakan elektroforesis ya. Kemudian jika koloid itu menuju ke elektroda yang positif, berarti muatan koloidnya negatif. Begitu sebaliknya ya. Nah, contohnya lagi penerapan dari elektroforesis ini adalah untuk membersihkan debu-debu atau polusi di udara ya. Jadi nanti debu-debu atau polusi itu akan menuju ke medan magnet jadi debu-debu nanti akan menuju ke medan listrik yang mempunyai muatan yang berlawanan dengan koloidnya. Begitu. Nah, kemudian sifat yang keempat yaitu absorpsi atau penyerapan. Jadi partikel koloid itu memiliki kemampuan untuk menyerap ya. Karena tadi koloid itu punya muatan ya, jadi dia bisa menyerap zat-zat ya atau ion-ion yang memiliki muatan yang berbeda dengan muatan si koloid ini ya. Nah, ini adalah sifat absorpsi dari koloid. Ini adalah sifat absorpsi dari koloid yang biasanya digunakan dalam berbagai proses. Ya, contohnya pada pemutihan gula tebu ya. Jadi gula tebu yang masih berwarna itu dilarutkan dalam air, kemudian dialirkan melalui tanah diatom dan arang tulang ya. Nanti zat-zat pewarna dalam gula itu akan diabsorpsi oleh koloid sehingga diperoleh gula yang putih bersih. Kemudian pengaplikasian dalam norit ya. Jadi norit di dalam usus itu akan membentuk koloid ya. Nanti dia akan mengabsorpsi atau menyerap gas-gas atau zat racun yang ada di dalam usus. Kemudian aplikasi yang ketiga yaitu pada penjernihan air ya kan. Biasanya air itu dijernihkan dengan tawas atau aluminium sulfat. Nah, di dalam air tawas tersebut terhidrolisis ya, atau aluminium sulfat tersebut terhidrolisis membentuk AlOH3. Ya, AlOH3 itu adalah salah satu koloid. Nah, AlOH3 ini akan mengabsorpsi
polusi, zat-zat warna atau zat pencemar dalam air. Kemudian sifat yang kelima yaitu koagulasi ya. Jadi koloid itu kan distabilkan oleh muatannya. Nah, apabila muatannya dihilangkan, maka kestabilan koloid itu akan berkurang ya, yang dapat menyebabkan koloid tersebut mengendap atau menggumpal ya. Contohnya adalah pada pembentukan delta di muara sungai ya. Jadi tanah liat atau lempung ya yang ada di sungai itu kan membentuk suatu koloid. Nah, ketika ia bertemu dengan air laut, di mana air laut itu mengandung ion-ion ya, contohnya ion Na+ dan Cl- ya, maka muatan-muatan yang ada dalam koloid tersebut akan dihilangkan oleh ion-ion ya yang ada di air laut, sehingga koloidnya menjadi tidak bermuatan, kestabilitasannya hilang, sehingga dia akan mengendap ya, sehingga terjadi delta di muara sungai. Nah, kemudian yang kedua, karet di dalam air ya, itu digumpalkan dengan menambahkan asam format. Nah, kemudian yang ketiga ada lumpur koloidal dalam air sungai ya, dapat digumpalkan dengan menggunakan tawas ya. Ingat ya, tawas tadi kan bisa digunakan untuk sebagai koloid ya. Kemudian yang keempat, asap atau debu dari pabrik atau industri ya, dapat digumpalkan dengan alat koagulasi listrik dari kotrel ya. Jadi nanti ion-ion atau muatan dari koloid itu diserap oleh alat ini ya, alat kotrel ini. Nah, kemudian jadinya debunya menjadi tidak bermuatan sehingga akan mengendap, terus bisa dibersihkan gitu. Nah, yang keenam adalah dialisis. Kalian pasti pernah mendengar ya, dialisis atau cuci darah. Nah, ya. Jadi dialisis itu adalah membersihkan ion-ion pengganggu yang ada di dalam koloid. Nah, kalau orang cuci darah itu memang darahnya dibersihkan dari ion-ion pengganggu. Ya, jadi darah itu adalah koloid. Ya, ketika cuci darah berarti ion-ion pengganggu yang ada di dalam darah itu dihilangkan ya, dibersihkan. Nah, yang ketujuh adalah koloid pelindung. Jadi koloid pelindung ini adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tidak terjadi penggumpalan atau koagulasi. Contohnya ini ya, contohnya pada pembuatan es krim. Nah, pada pembuatan es krim itu digunakan gelatin. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk mencegah pembentukan kristal es. Jadi biar es krimnya tetap lembut. Kemudian pada penggunaan cat dan tinta, ya, cat dan tinta itu kan bertahan lama karena ada suatu koloid ya yang melindungi, yaitu minyak silikon. Nah, yang terakhir adalah koloid liofil dan liofob ya. Suatu koloid disebut dengan liofil apabila terdapat gaya tarik-menarik yang cukup besar antara zat terdispersi dengan mediumnya. Jadi kalau koloid liofil itu antara zat terdispersi dengan medium pendispersinya itu saling suka ya, saling suka ya. Jadi saling gaya tarik-menariknya itu cukup besar. Nah, kebalikannya kalau koloid liofob ya, itu antara zat terdispersi dengan medium pendispersinya itu tidak suka. Jadi gaya tarik menariknya dia lebih lemah gitu ya. Nah, ini ada sifat-sifat yang membedakan koloid liofil dan liofob. Yang pertama, daya absorpsi terhadap mediumnya. Kalau liofil ya kuat ya, karena dia partikelnya berikatan kuat ya, jadi dia daya absorpsinya juga kuat. Nah, kalau liofob dia tidak mengabsorpsi mediumnya karena tidak suka ya, tidak suka. Kemudian yang kedua, efek tindal. Efek tindal untuk sol liofil itu kurang jelas ya. Kenapa? Karena partikelnya kan suka dengan medium pendispersinya ya, jadi untuk menghamburkan cahaya itu kurang ya. Tapi kalau sol liofob ya atau koloid liofob itu sangat jelas efek tindalnya.
Nah, yang ketiga adalah viskositas atau kekentalannya. Jadi kalau koloid liofil itu kekentalannya lebih besar daripada mediumnya. Nah, kalau koloid liofob itu kekentalan ada antara fase terdispersi dan medium pendispersinya itu hampir sama. Kemudian yang keempat, koagulasi atau penggumpalan. Kalau koloid liofil itu sukar tergumpal atau sukar terkoagulasi. Ya, kalau koloid liofob itu mudah terkoagulasi atau mudah menggumpal. Kenapa? Karena dia kurang stabil. Kemudian untuk koloid liofil itu bersifat reversibel. Artinya kalau koloidnya itu sudah terkoagulasi, dia bisa mudah dijadikan koloid lagi. Nah, tapi kalau koloid liofob itu bersifat irreversibel. Artinya kalau dia sudah menggumpal, itu sukar untuk dijadikan koloid lagi. Nah, contoh dari koloid liofil itu adalah sabun, ya, deterjen, agar-agar, tanggi, dan gelatin, ya. Kalau untuk koloid liofob contohnya adalah sol logam, ya, darah, sol FeOH3. Nah, itu adalah sifat-sifat dari koloid, ya. Kita akan lanjutkan penjelasan selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini.